Halo guys, balik lagi di program Tech Talk dan kali ini kita akan ngomongin smartphone terbaru dari Realme. Kalau ini adalah Realme 13 Pro Plus yang sudah kira-kira 2 tahunan ini punya gua ya. Nah, kali ini kita akan ngebahas Realme 16 Pro Plus 5G. Jadi, memang desainnya beda. Kalau dulu kan trennya kamera-kamera belakang yang desainnya bundar kayak gini di belakang tengah. Sekarang Realme 16 Pro Plus punya desain yang kotak kayak gini dan tetap sih dia mempertahankan desain premium yaitu leather. Jadi di sini ada sebuah bahan leather yang terasa banget dan kelihatan banget mewahnya. Dan ini dia kardusnya 16 Pro Plus 5G. Jadi adalah salah satu seri tertinggi dari Realme 16 series. Yang kemarin itu sempat rilis, baru rilis dan harganya itu sekitar 9 jutaan. Ya bukan 9 juta, 9 juta, 8 jutaan, tapi nempel 9 juta. Dan memang ini ramai dibahas karena dengan harga segitu untuk sebuah smartphone yang sejatinya adalah seri kelas menengah, apakah worth it? Kita ngomongin bagian desain dari Realme 16 Pro Plus 5G. Jadi kali ini mereka kerjasama sama desainer Jepang yang sebenarnya udah lama banget kerjasama sama Realme, kolaborasi waktu di seri Realme GT juga ada, Realme series juga ada, yaitu Naoto Fukusawa. Dia ngedesain sebuah material yang dibilangnya ini lebih biograde, jadi lebih natural, alami. Jadi kayak bahannya kulit tapi ini biograde. Jadi ini dibilang kayak desain urban wild. Kalau ada kalian varian warna emasnya ini, jadi kalau emas itu kayak perpaduan antara warna-warna material gandum dibilangnya kan, karena ini kalau kalian lebih lihat detail lagi ini ada bagian serat-seratnya gitu dan ini warnanya master gray. Untuk penggemar gadget yang mungkin nggak suka warna-warna gonjreng, jadi lebih pengennya kayak low profile, master gray dari Realme 16 Pro Plus ini memang lebih cocok buat kalian. Dan di sini ada bagian metal, jadi bumper kamera itu tidak lagi menggunakan model bumper kamera yang menonjol, tapi sekarang modelnya rata flat, jadi kayak lebih enak aja kalau misalnya kalian pakai Realme 16 Pro Plus 5G untuk main game, jadi lebih enak pegangannya gitu. Tapi sedikit kekurangan yang kita temukan adalah bagian metalnya ternyata gampang banget membekas sidik jari. Jadi membekal misalnya kalian lagi tangan dan megang muka, terus kemudian megang ini, nah tuh kelihatan banget bekasnya. Ini memang agak-agak ada kekurangan dari desainnya, tidak sempurna banget, tapi harus diakui bahwa Realme 16 Pro Plus 5G ini punya desain yang tampilannya mewah karena dia layarnya sedikit lengkung di sini. Nah, kemudian bagian belakangnya itu lebih material kulit dan dia biograde bilangnya, dan di sini ada bumper kamera yang metalik, jadi metal menarik tapi nyeplak gitu. Klap dulu. Nah, ini dia, tetap jeplak ya kan, tuh sedikit kurangnya harus kita akuin. Bobotnya sendiri cukup ramping, 8,9 meter, dan ketebalannya bobotnya sekitar 203 gram. Dan kalau memang dibandingkan sama Realme 13 Pro Plus 5G yang punya gua dulu nih, kan di sini kulit juga nih, sama mewah kan. Nah, kalau dibandingin memang rasanya tuh lebih berat, ini lebih berat sedikit. Ketebalan juga kalau dipegang pakai tangan tuh berasa ini sedikit lebih tebal, tapi ini agak dimaklumi karena kenapa? Karena ini baterai sudah 7000 mAh, sebuah spesifikasi baterai yang sekarang lagi ngetren banget, 7000 mAh, dan kedepannya akan makin banyak smartphone yang baterainya besar-besar 7000 mAh, tapi besar kapasitasnya tetap ramping. Layar dari Realme 16 Pro Plus 5G, jadi ukurannya sekitar 6,8 inci. Layarnya panel AMOLED, resolusinya tinggi, kemudian kalibrasi warnanya DCI P3. Nah, kemudian kecerahannya sampai 6500 nits, jadi terang banget. Jadi kalau kalian ingat dulu ada Realme GT 6, dia kan ngebanggain banget layarnya kecerahannya sampai 6000 nits. Nah, ini sudah 6500 nits. Kemudian pelapisnya sendiri dibilangnya itu kita cek-cek Corning Gorilla Glass 7i dan sertifikasi ratingnya. Nah, kalau kalian ingat kayaknya berapa bulan tahun lalu kita sempat review tuh juga Realme 15 Pro Game of Thrones. Nah, mirip-mirip, dan ini juga sudah IP69K. Jadi artinya waktu itu kan kita cobain tuh Realme 15 Pro Game of Thrones tuh kita coba siram air panas, ini juga sama, kuat disiram air panas. Ngomongin kamera yang dua-duanya ada teleperiskop 13 Pro Plus 5G sama 16 Pro Plus 5G. Nah, kalau dulu kan ngebanggain hyper image, sekarang itu mereka ganti jadi Luma Color Image. Jadi Luma Color Image adalah sebuah teknologi hasil kolaborasi sama TUV Rainland. Mereka bikin lab yang waktu itu kita sempat datang ke Shenzhen, Medcom.id waktu itu sempat datang ke Shenzhen. Di situ kita lihat, jadi lab ini sebenarnya digunakan untuk mengembangkan algoritma dari kamera Realme 16 Pro Plus 5G, yaitu di mana ketika mengambil foto terutama bokeh dan portrait, jadi muka jarak dekat itu,
Jadi itu tone yang dihasilkan, tone warna dari muka atau wajah objek foto itu tidak banget terlalu cerah, terlalu gelap, dan itu dibuat untuk semakin akurat. Itulah teknologi Luma Color Image. Oke, ngomongin spesifikasi kamera dari Realme 16 Pro Plus 5G. Kamera utama 200 megapiksel, ada OIS, OIS, OIS. Nah, kemudian ada kamera telefoto 50 megapiksel dan ada kamera ultra wide 8 megapiksel. Ini spesialnya itu teknologi tadi kan Luma Color Image. Tapi 200 megapiksel ini bisa ngasih gambar yang tajam banget ketika di zoom sekalipun, terus di crop. Itu kalau mode 200 megapiksel dinyalain. Nah, kemudian apalagi hebatnya adalah mode portraitnya bisa pilihan focal lengthnya ada 4. Jadi yang paling ditonjolkan adalah 3,5 kali portrait. Jadi artinya ketika kalian mau foto portrait wajah bokeh gitu dari dekat, nggak perlu yang namanya fotonya tuh mesti dari dekat banget, nggak. Jadi cukup dimajuin aja mode portrait jadi 3,5. Kemudian fotonya kehebatan lagi dari kamera Realme 16 Pro Plus 5G adalah digital zoom sampai 10 kali. Itu dia kenapa hadirnya Realme 16 Pro Plus 5G di bagian kamera ini sebuah obat yang mengobati kerinduan kita terhadap 13 Pro Plus 5G yang ada kamera tele, dan akhirnya ada kamera telenya lagi. Jadi kalau ngomongin fitur AI dari kamera Realme 16 Pro Plus 5 ini ada AI Edit Genie. Jadi itu kalau kalian lihat di seri-seri sebelumnya 15, 14 itu udah ada, dimana kalian bisa kayak ngomong ke AI-nya Gemini itu di Google. Jadi misalnya minta tolong dong foto ini dibuatin apa, objek apa, ditambahin apa. Itu sudah ada lagi di sini. Kemudian ada AI Portrait Glow, yaitu fitur dimana kalau kalian foto portrait atau foto biasa aja, kondisi minim cahaya, dan itu AI Portrait Glow bisa dia secara otomatis dia akan memproses gambarnya dibikin agak cerah tapi tidak overexposure, jadi artinya tetap natural meskipun itu AI yang memproses. Nah, Realme 16 Pro Plus 5 itu sekarang sudah ada sistem operasi Realme UI 7 yang merupakan modifikasi dari Android 16. Nah, di sini tampilannya itu agak beda kalau kita kasih lihat nih. Jadi tampilan itu kayak ala-ala kalau kalian tahu merek yang buat tuh kan tampilannya apa? Kemarin namanya glass, kaca-kaca. Nah, memang Realme UI 7.0 ini memang membawa tampilan yang bisa dibilang mirip-mirip kayak gitulah, karena memang ya tau lah kalian kan kalau tren-tren kalau lagi rame desain ini, kemudian yang lain juga bikin modifikasinya. Nah, itu Realme UI 7.0. Tapi yang lebih keren lagi adalah ada Flux Engine. Ini sebuah update menggantikan Trinity Engine kalau kalian punya Realme seri sebelumnya. Jadi Flux Engine sudah menjamin bahwa performanya itu tetap mulus hingga beberapa tahun pemakaian. Jadi antara kalian ganti-ganti aplikasi, buka aplikasi banyak, kemudian close, kalian bisa coba sendiri deh. Buka aplikasi, pencet home, balik sampai berapa kali, sampai berapa banyak, itu tetap mulus karena itu ada Flux Engine yang dibawa dari Realme UI 7.0. Jadi yang ngomongin speknya kayaknya memang nggak bisa jauh-jauh ya. Di sini ada LPDDR5X untuk RAM-nya. Sayangnya untuk Realme 16 Pro Plus 5G ini hanya punya satu varian. Bukan sayang nggak ya, tapi kalau misalnya kalian ngarepin yang kecilan, kayaknya nggak ada, karena ini hanya ada RAM 12 GB dengan memori internal 512 GB. Kombinasi keduanya udah oke banget untuk main game. Nah, kalau main game sendiri, jadi si Realme 16 Pro Plus itu ngeklaimnya punya cooling system vapor chamber tetap ya. Jadi meskipun ini HP dibilang nggak buat kamera, buat foto banget, tapi dia tetap punya yang namanya cooling chamber. Nah, dipakai buat main game. Kita coba main game Delta Force Mobile. Di situ kita cek grafisnya mentoknya di Ultimate untuk grafis ya. Jadi di atas HD Ultimate. Kemudian untuk frame rate paling mentoknya di Ultimate juga, yaitu di bawahnya 90 fps. Nah, gitu dia. Jadi memang kalau buat main gaming Realme 16 Pro Plus 5G ini masih oke, tapi memang bukan yang pro banget lah. Jadi agak menengah gitu. Jadi ya memang ini hal yang misalnya dianggap lumrah lah, karena mereka memang dari awal ngejar itu kemampuan kamera. Jadi kita sebutin baterainya itu 7000 mAh, dan kita coba tes dengan simulasi. Ini simulasi ya, jadi pengguna sehari mungkin akan berbeda. Menurut simulasi benchmark itu kita dapatin daya tahannya sekitar 25 jam. Jadi kalau 25 jam baterai 7000 mAh itu termasuk yang hemat, termasuk efisien. Tapi balik lagi sekali lagi kita tekenin, itu adalah simulasi. Jadi kalau penggunaan sehari tiap orang mungkin akan berbeda. Ada yang sering foto banget, bikin video atau konten foto, kemudian ada yang main game banget. Nah, itu kan berbeda-beda. Tapi di sini kita bisa tangkap adalah efisiensi baterai dari Realme 16 Pro Plus 5 ini
termasuk yang bagus banget. Dan baterai besar, sudah ada fast charging, dayanya sekitar 80 watt. Jadi itu 80 watt tuh kenceng buat ngisinya tuh sekitar setengah jam aja kita udah hampir dapat separuh lebih, sekitar 60%, 70% gitu. Nah itu dia. Kemudian si Realme ngeklaim karena ada teknologi AI yang bikin baterainya long battery chip, jadi baterainya tuh tahan lama. Di situ dia ngeklaim bahwa baterainya akan bertahan selama 5 tahun, bukan pengurangan ya, daya tahannya masih bisa sampai 80% kalau diisi penuh. Nah, kesimpulannya dari Realme 16 Pro Plus 5G yang sudah dites juga sama timnya Medcom ID, kesimpulannya adalah dengan harga 8,9 juta, tadi gue bilang mepet 9 juta, ini itu worth it. Dan pantas dimiliki kalau memang kalian mau upgrade dan kalian melihat headset foto kita suka banget sama Realme 16 Pro Plus 5G, ini cocok untuk dimiliki. Mewah, kameranya 2 megapiksel. Oke, itu aja di episode Tech Talk kali ini, kita bahas Realme 16 Pro Plus 5G. Kalau kalian punya request mau bahas smartphone apa lagi nih yang baru-baru launching belakang ini mau di review, dibahas di sini, request tinggalkan DM di medsos kita, kasih komentar di kolom YouTube kita. Itu kalau gitu sampai jumpa di episode Tech Talk selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.